Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Handayani, NPM 19754030, Program Studi Agribisnis Pangan, jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah statistik mengenai laporan, analisis, regresi, dan korelasi hubungan antara produksi sawi pada musim hujan dan kemarau. Yang pertama, pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Regresi adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara variabel dengan variabel lainnya. Dalam analisis regresi sederhana, hubungan antara variabel bersifat linear, di mana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan pada variabel secara tetap. Sedangkan pada hubungan non-linear, perubahan X tidak diikuti dengan perubahan variabel Y secara proporsional. Metode analisis regresi dilakukan untuk menghasilkan hubungan antara dua variabel atau lebih dalam metode numerik. Adapun persamaan regresi ini merupakan persamaan garis yang paling mewakili hubungan antara dua variabel tersebut. Regresi dibagi menjadi beberapa jenis, yakni regresi sederhana, regresi nonlinier, dan regresi berganda. Di samping itu, dalam memperkirakan hubungan antara variabel, biasanya terlebih dahulu membuat sebuah asumsi mengenai bentuk hubungan yang dinyatakan dalam fungsi tertentu. Pada umumnya, hal tersebut bisa dicek setelah hubungan diperkirakan. Secara sederhana, korelasi dapat diartikan sebagai hubungan, namun ketika dikembangkan lebih jauh, korelasi tidak hanya dapat memahami sebatas pengertian tersebut. Korelasi merupakan salah satu teknik analisis dalam statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel yang bersifat kuantitatif. Hubungan dua variabel tersebut dapat terjadi karena adanya hubungan sebab akibat, atau dapat pula terjadi karena kebetulan saja. Dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan pada variabel yang satu akan diikuti perubahan pada variabel yang lain secara teratur dengan arah yang sama, atau korelasi positif atau berlawanan korelasi negatif. 1.2 yaitu tujuan. Agar mengetahui cara mengelola dan menganalisis data menggunakan data regresi dan korelasi. Yang kedua, mengetahui hubungan antara produksi sawi pada musim hujan dan kemarau. Pembahasan 3.1 Deskripsi data. Data regresi diperkenalkan oleh Francis Galton, meskipun cenderung bagi orang-orang tua yang tinggi mempunyai anak-anak yang tinggi, dan bagi orang tua yang pendek mempunyai anak-anak yang pendek. Distribusi tinggi dari suatu populasi tidak berubah secara menyolok atau besar dari generasi ke generasi. Regresi sama dengan kemunduran ke arah
ke arah sedang. Analisis regresi merupakan studi ketergantungan atau lebih variabel bebas terhadap variabel tidak bebas, dengan maksud untuk meramalkan nilai variabel tidak bebas. Dalam teori probabilitas dan statistika, korelasi juga disebut koefisiensi. Korelasi adalah nilai yang menunjukkan kekuatan dan arah hubungan linier antara dua perubahan atau yang random variabel. Salah satu jenis korelasi yang paling populer adalah koefisien dengan perkalian simpangan bakunya, meskipun memiliki nama-nama person atau metode ini pertama kali diperkenalkan oleh Francis Galton. Berikut ini data-data produksi sawi pada musim hujan dan kemarau. Di sini ada 30 data dan sudah tertera jumlahnya. Seorang petani ingin mengetahui hubungan antara produksi sawi musim hujan dan kemarau dengan menggunakan data analisis korelasi. Yang pertama-tama rumusnya yaitu R sama dengan sigma XY dikurang sigma X sigma Y per akar sigma X kuadrat min sigma X kuadrat per N dikali dengan sigma X kuadrat dikurang sigma Y kuadrat per N. Lalu R kuadrat sama dengan 6862 dikurang 700 dikali 283 per 30 per akar 116.488 dikurang 700 kuadrat per 30 dikali 3113 dikurang 283 akar 2 per 30. R sama dengan 6862 dikurang 6603 per 16488 dikurang 700 kuadrat per 30 dikali 3113 dikurang 283 kuadrat per 30. R sama dengan 0,1168940929. Selanjutnya, data regresi. Seorang petani ingin mengetahui hubungan antara produksi sawi musim hujan dan kemarau dengan menggunakan data analisis regresi, yaitu rumusnya B sama dengan N sigma XY dikurang sigma X sigma Y per N sigma X kuadrat min sigma X kuadrat sama dengan B 6862 dikurang 700 dikali 283 per 30 dikali 16488 dikurang 700 kuadrat, yaitu 1,672 413793. A sama dengan sigma Y min B sigma X. A sama dengan 2832 dikurang 167241373
dikali 700 per 30, maka A 55240531, Y sama dengan 16.724 13793 plus 552 40531 plus E. Model regresi. Koefisien determinasi R kuadrat sama dengan min sigma Y kurang sigma Y kuadrat per sigma Y kurang sigma Y kuadrat. R kuadrat sama dengan 1 min 254.528 10 per 344.3398631. R kuadrat sama dengan 0,2726657981. Koefisien determinasi disesuaikan R ADJ sama dengan R buka kurung 1 min R kuadrat per N min P min 1. Di bawahnya R AJD sama dengan 0,272657571 dikurang 1 dikali 0,227657981 dari R kuadrat yang di atas per 30 min 1 min 1. R AJB sama dengan 0,259765. Ini persamaan regresi, data-data persamaan regresi sampai dengan 30 dan sudah ada jumlah-jumlahnya. Yang terakhir yaitu bab kesimpulan. Regresi menghasilkan hubungan antara dua variabel atau lebih dalam bentuk numerik. Persamaan regresi mewakili hubungan antara dua variabel tersebut dengan menggunakan rumus B sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Lalu korelasi menunjukkan juga koefisiensi korelasi, nilai yang menunjukkan kekuatan arah hubungan satu antara dua perubahan acak yang diperoleh dengan membagi koevarians kedua variabel dengan perkalian simpangan baku dengan rumus R sama dengan sigma XY dikurang sigma X sigma Y per akar sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat